Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Eka Apriana dengan NIM 250101110026. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi mengajar untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Tulus. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu tentang menganalisa dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam. Namun, sebelum kita lanjut mengulik tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam Islam, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Pancasila, apa itu dinamika, dan apa itu dinamika Pancasila. Dinamika secara garis besar bisa dikatakan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menyebabkan suatu perubahan dalam masyarakat yang berkaitan itu tersebut. Kemudian apa itu Pancasila? Sesuai yang telah saya dapatkan pada jurnal, menjelaskan bahwa Pancasila is the source state of law in Indonesia, as stated in the highest provisions of the Preamble to the 1945, which is contains NKRI entirety, people, territory, and also government. It contains values and norms that can be used as a guidance for behavior, and it also can be interpreted as the goals of the state. Maksudnya di sini ialah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila ini menduduki titik hukum tertinggi di Indonesia. Terdapat di dalamnya mengatur segala urusan yang ada di negara Indonesia, seperti people atau masyarakatnya itu sendiri, territory, wilayahnya, kemudian governments atau pemerintahannya. Di dalam Pancasila terkandung norma-norma dan nilai yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk kegiatan sehari-hari. Tidak hanya itu, Pancasila juga bisa digunakan sebagai atau dikatakan sebagai cita-cita bangsa. Karena terdapat norma-norma yang bisa menjadi tujuan dari negara Indonesia itu sendiri. Kemudian apa itu dinamika Pancasila? Dinamika Pancasila merupakan pergerakan nilai-nilai Pancasila yang menunjukkan pasang surut dalam pemahaman dan penerapannya, serta kemampuan Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk beradaptasi, berkembang, dan diinterpresentasikan pada zaman yang semakin maju tanpa kehilangan jati dirinya sendiri sebagai dasar negara. Kemudian ke pembahasan selanjutnya yaitu apa saja prinsip Islam dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Ini setara atau selaras dengan poin-poin yang ada dalam Pancasila, yaitu berlandaskan nilai luhur seperti keadilan, musyawarah, persamaan, toleransi, dan juga kebebasan. Ini tercermin dalam Piagam Madinah serta diselaraskan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui konsep Islam Nusantara yang moderat sehingga menuju rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Kemudian apa saja hubungan antara nilai Pancasila dan prinsip Islam dalam kehidupan berbangsa di Indonesia? Saya menyamakan poin 1 sampai 5 Pancasila dengan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan berbangsa dan negara. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kami menyelaraskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan tidak ada pemaksaan dalam memilih agama. Yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab atau poin kedua Pancasila ini merupakan wujud dari kemanusiaan yang universal atau sesuai dengan hak asasi manusia tanpa ada pembedaan dalam agama maupun aspek-aspek yang lain. Yang ketiga ialah ukhuwah atau persatuan Indonesia
yang tercantum dalam nilai Islam, yaitu ukhuwah atau persaudaraan dan semangat kebersamaan dalam Islam. Maksudnya di sini ialah persatuan Indonesia, yang berarti tidak ada hal atau aspek-aspek yang dapat membedakan masyarakat Indonesia, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah satu. Maka ini sama persis dengan nilai ukhuwah atau persaudaraan yang ada dalam Islam. Kemudian yang keempat ialah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengartikan bahwa musyawarah atau syura sebagai metode pengambilan keputusan terakhir dalam Islam. Yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin ini menjelaskan bahwa keadilan adalah manifestasi sosial dari tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, poin 1 dan poin 5 Pancasila sampai poin 5 Pancasila memiliki kesetaraan atau keselarasan dalam makna-maknanya. Kemudian beralih kepada tantangan dalam mengintegrasikan Pancasila dengan ajaran Islam. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini ialah hal yang dapat menghambat integrasi antar Pancasila dan ajaran Islam. Yang pertama itu adalah dualisme penafsiran. Apa itu dualisme penafsiran? Yaitu ada penafsiran yang berbalik. Yang pertama ialah yang menyatakan bahwa ajaran beragama atau keagamaan tidak dapat dicampur dengan kegiatan politik. Dan di lain sisi menjelaskan atau menekankan bahwa kehidupan keagamaan atau aspek keagamaan harus beriringan dengan hal politik. Yang kedua ialah globalisasi. Perkembangan yang sangat melaju pada masa kini menyebabkan keresahan dalam pengintegrasian Pancasila dengan ajaran Islam, karena akan pasti terjadi perubahan mindset atau pandangan-pandangan dari sekelompok maupun sebagian orang dalam memandang Pancasila yang selaras dengan ajaran Islam. Yang ketiga ialah nilai-nilai agama. Pertanyaan dalam nilai-nilai agama apakah dapat selaras dengan nilai Pancasila? Itu merupakan big question yang harus di-solve secepat mungkin. Kemudian yang keempat ialah tentang kurangnya pemahaman mendalam terhadap Pancasila, sehingga terjadi penyelewangan atau pemahaman yang berbelok antara nilai Pancasila itu sendiri dengan nilai atau ajaran Islam. Kemudian jika terjadi permasalahan atau tantangan dalam pengintegrasiannya, maka terdapat pula solving atau problem solving, atau bisa dikenal dengan penyelesaiannya. Yaitu yang pertama, upaya untuk mengatasi tantangan dalam menyelaraskan Pancasila dan Islam ialah yang pertama, penguatan pendidikan Pancasila dan agama. Dengan penguatan dua aspek tersebut akan dapat menyalurkan pemahaman yang terarah, sehingga tidak terjadi kebelokan dalam pemahaman Pancasila maupun ajaran Islam. Yang kedua ialah meningkatkan toleransi dan moderasi beragama. Apa itu toleransi? Toleransi adalah menghargai satu sama lain walaupun memiliki kepercayaan atau keyakinan yang berbeda. Dan apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama ialah titik tengah dalam menerapkan ajaran agama kita sendiri dan menghargai keyakinan yang lain. Yang ketiga ialah memanfaatkan dan mengembangkan budaya lokal. Dengan cara itu kita dapat secara tidak sadar mencintai budaya Indonesia sekaligus menyelaraskannya dengan ajaran Islam. Yang kelima ialah pemberdayaan masyarakat dan teknologi. Dengan pemberdayaan masyarakat ini dapat mengembangkan tingkat atau kualitas dari suatu masyarakat, sehingga minim terjadi penyelewangan pemahaman. Yang keenam atau yang terakhir ialah penguatan kesadaran nasionalisme. Dengan penguatan kesadaran nasionalisme,
bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia dapat memahami dan menyadari pentingnya pentingnya menjadi orang yang nasionalis, tapi tidak lupa dengan ajaran agamanya. Hal ini dapat membawa masyarakat dengan tidak langsung menyelaraskan antara kehidupan keberagamaan dan kehidupan nasionalis atau dengan ajaran Islam dan Pancasila itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada simulasi mengajar kali ini. Semoga kita semua dapat memahami dengan jelas tantangan dan dinamika Pancasila dalam Islam. Semoga kita dapat menjadi orang yang menyeimbangkan antara pemahaman Pancasila dan ajaran agama Islam itu sendiri. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.